Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Putra. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Hasil dan Resiko Investasi. Nah, kelompok 3 itu tersendiri terdiri dari yang itu pertama saya, Aidil Putra. Lalu ada Devi Nur Rahmawati, lalu ada Muhammad Fajar Firmansyah, dan yang terakhir itu ada Yunita Niken Ayu. Nah, di sini tuh saya pengen mempresentasikan tentang tugas apa yang kita bikin gitu. Di sini ada hasil dan resiko investasi. Nah, mungkin buat teman-teman manajemen udah pada tahu kali ya dan udah nggak asing sama kata investasi. Nah, tetapi buat investasi itu tersendiri pasti ada kan yang namanya hasil dan juga resiko. Nah, untuk kali ini kelompok 3 tersendiri akan dan ingin menjelaskan hasil dan resiko apa sih yang bakalan ada di dalam ilmu investasi ini. Mungkin langsung aja kali ya. Oke, mungkin langsung kita mulai aja teman-teman. Yang pertama nih ada hasil investasi. Nah, hasil investasi itu yaitu penghasilan atau kerugian karena turunnya nilai investasi pada suatu periode tertentu. Nah, return ini umumnya ditulis dengan satuan persen atau kali lipat. Return merupakan perubahan harga atau sebuah aset, investasi, dan proyek setelah beberapa periode waktu yang bisa dipresentasikan dalam bentuk selisih harga atau persentase. Bila hasil perhitungan return positif, artinya investasi yang dilakukan untung. Sebaliknya nih, kalau misalnya return negatif, nah itu investasinya dilakukan rugi. Lalu selanjutnya ada komponen return, capital gain. Capital gain adalah keuntungan atau hasil yang akan didapatkan dari selisih besaran investasi saat ini dengan besaran investasi yang ditanam dengan harga di periode sebelumnya. Hal ini hanya berlaku saat investor mampu atau berhasil mendapatkan keuntungan atau penambahan nilai investasi. Jika nilai investasinya menurun atau merugi, capital loss adalah istilah yang cocok buat kegunaannya. Jadi di capital gain ini ada yang lain yaitu yang bernama capital loss. Nah, capital gain ini bergantung terhadap harga pasar sebuah instrumen investasi yang diperjualbelikan di bursa efek. Contoh dari investasi capital gain atau capital loss adalah obligasi dan saham. Lalu yang kedua ada yield. Yield itu komponen yang harus presentasi kas yang didapatkan oleh investor secara berkala terhadap sebuah investasi. Nah, contoh dari komponen ini yaitu bunga obligasi, harga deposito, dividen, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis return investasi. Yang pertama tuh return realisasi. Return realisasi adalah imbal hasil investasi yang sudah terjadi. Artinya, return realisasi merujuk pada keuntungan atau kerugian yang sudah didapatkan oleh investor terhadap aktivitas investasi yang dilakukan sebelumnya. Kemudian, dari hasil return realisasi ini, investor mampu menjadikan sebagian dasar dalam menentukan return ekspektasi serta resiko yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Lalu yang kedua, yaitu ada return ekspektasi. Di sisi lain, return ekspektasi adalah imbal hasil investasi yang diharapkan akan diterima oleh investor di waktu mendatang. Terbalik dengan realisasi, return ini masih belum diterima oleh investor alias belum terjadi. Nah, tingkat return ekspektasi adalah keuntungan yang bakal diterima investor atau aktivitas investasi pada sebuah perusahaan emiten di masa depan. Dalam kata lain, tingkat pengambilan tersebut banyak dipengaruhi prospek perusahaan terkait di masa mendatang. Jadi return ekspektasi ini kalian belum pasti atau masih membayang-bayang lah, belum pasti dapat gitu. Beda dengan return realisasi yang mana itu kalian sudah terjadi gitu dan itu sudah didapatkan oleh investor. Kalau misalnya ekspektasi ini belum gitu dan belum didapatkan masih membayang-bayang saja. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi return. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi return yang pertama itu ada inflasi, yang kedua ada nilai tukar, yang ketiga itu ada ketiga itu ada suku bunga, yang keempat ada resiko finansial, yang kelima ada resiko bisnis, yang keenam ada resiko pasar, yang ketujuh ada resiko negara, dan yang kedelapan adalah resiko likuiditas. Nah, di sini ada contoh perhitungan return atau hasil investasi. Nah, yang pertama tuh ada Pak Ari membeli saham PT ABCDFG pada tanggal 5 Januari 2017 seharga 1.000 per lembar. Jika pada tanggal 5 Januari 2018 Pak Ari menjual saham PT ABCDFG pada harga 1.250 per lembar, maka Pak Ari mendapatkan return atau hasil investasi sebesar. Nah, jawabannya itu 1.250 dikurang 1.000 dibagi 1.000 sama dengan 25% atau 0,25 kali lipat. Nah, kesimpulannya itu return atau hasil investasi Pak Ari adalah untung atau gain sebesar 25%. Lalu ada juga harga saat ini dikurang harga beli dikali unit yang dimiliki.
Nah, Pak Budi saat ini memiliki 100 unit obligasi dengan harga beli masing-masing 10.000. Jika nantinya harga unit obligasi tersebut menjadi 12.000, artinya hasil return yang didapatkan adalah 12.000 dikurang 10.000 dikali 100 sama dengan 200.000. Nah, selanjutnya itu ada resiko investasi. Resiko investasi yaitu ketidakpastian yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan keuangan atau investasi. Sedangkan menurut para ahli, resiko investasi adalah penyimpangan antara keuntungan yang diharapkan dengan keuntungan yang sesungguhnya. Nah, jadi risiko investasi itu adalah tingkat potensi kerugian nih yang timbul karena perolehan hasil investasi tidak sesuai dengan harapan atau target profit. Sebagai seorang investor, sederhananya dalam investasi terdapat hubungan yang kuat antara return dan risiko investasi. Semakin tinggi potensi keuntungan, semakin tinggi juga pula tingkat risikonya, dan begitu juga sebaliknya. Nah, di sini ada jenis-jenisnya nih. Yang pertama ada risiko suku bunga. Risiko suku bunga itu adalah harga dari meminjam uang atau biaya meminjam uang, biasanya dinyatakan dalam persentase. Suku bunga ini berfluktuasi dari waktu ke waktu. Risiko yang muncul karena fluktuasi atau suku bunga. Contoh kasus risiko investasi adalah investasi pembiayaan seperti pinjaman atau investasi obligasi. Investasi jenis ini biasanya akan memburuk karena peningkatan suku bunga. Lalu ada yang kedua ada risiko inflasi. Nah, risiko inflasi ini atau yang biasa disebut risiko daya beli, yaitu peluang bahwa arus kas dari investasi tidak akan bernilai sebanyak saat ini di masa depan karena perubahan daya beli inflasi. Risiko ini memiliki potensi yang merugikan daya beli masyarakat terhadap investasi dikarenakan adanya kenaikan rata-rata dan harga konsumsi. Risiko inflasi sendiri ya ada juga risiko yang diambil oleh investor saat memegang uang tunai dan berinvestasi dalam aset yang tidak terkait dengan inflasi. Nah, ada juga risiko nilai tukar mata uang atau biasa disebut falas, risiko valuta asing. Nah, yaitu risiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, terutama pada saat konversikan dengan mata uang domestik. Risiko jenis ini berkaitan dengan sebuah fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Nah, pada umumnya nih risiko jenis ini disebut juga sebagai currency risk atau dengan exchange rate risk. Lalu ada juga yang selanjutnya risiko komoditas. Risiko komoditas ini adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas tertentu karena berbagai faktor. Risiko jenis ini berkaitan dengan fluktuasi harga komoditas serta dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Investasi komoditas biasanya dilakukan melalui perusahaan pialang berjangka atau broker. Yang kedua itu ada risiko tidak sistematis atau unrestricted risk. Nah, yang tidak sistematis itu yang pertama nih ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas itu yaitu risiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya nih, suatu pihak tidak dapat membayar kewajiban yang jatuh tempo secara tunai. Nah, risiko investasi ini sering dialami oleh industri perbankan. Lalu ada juga risiko reinvestment. Risiko ini merupakan risiko yang terjadi pada penghasilan dari suatu aset keuangan yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan aktivitas reinvest. Jadi, ketika hendak melakukan reinvest, perusahaan harus benar-benar memahami apa itu reinvest, serta bagaimana cara agar bisa mengatur dan mengelola risiko investasi ini. Lalu ada risiko finansial. Nah, risiko finansial ini terkait dengan struktur pendanaan yang dilakukan sebuah perusahaan. Sumber pendanaan perusahaan bisa dari pemegang saham dalam bentuk saham, bisa juga saham preferred atau melalui pinjaman jangka panjang, jangka pendek. Lalu ada risiko bisnis. Risiko bisnis ini berkaitan dengan bisnis perusahaan tersebut. Biasanya perusahaan dalam satu faktor dengan bisnis yang sama dianggap punya risiko yang sama. Karena itu pelaku pasar dalam membentuk portofolio jangan membeli beberapa saham dari satu sektor yang sama. Terutama kalau bisnis perusahaan itu sama, Anda harus selalu ingat bahwa ada pengaruh risiko investasi terhadap return saham yang pada akhirnya akan berpengaruh pada keuntungan. Nah, bagaimana sih cara mencegah risiko investasi? Yaitu yang pertama tentukan target investasi. Nah, dengan kita nentuin target investasi ini kita bisa mengurangi risiko investasi tersebut. Karena ketika kita sudah menentukan target, kita sudah tahu nih apa-apa aja sih yang sekiranya akan kita lakukan. Lalu yang kedua itu rutin mengawasi investasi. Nah, ketika kalian melakukan investasi, kalian juga harus rutin nih mencari tahu info kabar-kabar terbaru tentang investasi kalian. Contoh kalian investasi masalah emas gitu. Nah, kalian harus sering-sering baca-baca berita nih kabar harga emas terkini gimana gitu. Jadi kalian harus rutin mengawasi tentang apa yang sedang kalian investasikan gitu. Lalu yang terakhir itu waspada terhadap penipuan. Nah, ini juga salah satu resiko investasi ya. Ketika kalian ingin berinvestasi, seharusnya kalian lebih bijak dalam memilih atau dalam mencari orang-orang yang terpercaya gitu, sehingga tidak terjadi yang namanya penipuan.
Oke, sekian dari presentasi dari kelompok 3. Sekiranya ada kata-kata yang sulit dipahami atau kata-kata yang kurang mengenati di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga manusia biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.